Perkenalkan, saya Maritis Mayanti dari Universitas Mataram dengan NIM E1C025-123. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia saya untuk menganalisis kesalahan bahasa yang terdapat dalam skripsi karya Siska Yulia Hermana. Pertama, mari kita analisis kesalahan penempatan imbuhan di. Banyak dari kita yang meremehkan imbuhan di ini. Padahal kalau di dunia nyata, kalau satu saja tempat salah kita menaruh sesuatu, itu bisa saja berakibat fatal. Itu juga dengan imbuhan di ini. Nah, dalam skripsi karya Siska Yulia Hermana, terdapat beberapa imbuhan di yang penempatannya itu salah. Contohnya, pada kata di sekitar. Nah, dalam skripsi ini, penulis menulis kata di sekitar itu disambung, bukan dipisah. Padahal dalam PUBI seharusnya keterangan kata tempat itu menggunakan imbuhan di yang terpisah. Lalu ada juga di lingkungan. Ini sama juga dengan di sekitar, karena menunjukkan kata tempat. Namun penulis menulis kata di lingkungan itu disambung. Seharusnya dipisah seperti kata di sekitar, karena sama-sama menunjukkan keterangan tempat. Dan di sini penulis juga sepertinya lupa menaruhkan imbuhan di pada kata disadari. Nah, di sini penulis menyadari bahwa sepenuhnya dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis yang terbatas dan masih terdapat banyak kekurangan yang tidak sadari. Nah, di sini penulis tidak menambahkan imbuhan di pada kata sadari. Seharusnya penulis menambahkan imbuhan di pada kata ini sehingga menjadi penulis yang masih terbatas dan masih terdapat banyak kekurangan yang tidak disadari. Ini terdengar lebih efektif, bukan? Ada juga kesalahan ejaan. Yang pertama, kata rangsangan. Dalam KBBI, yang sebenarnya atau yang benar itu adalah kata rangsangan menggunakan G di tengahnya, bukan rangsangan tanpa menggunakan G di tengah. Jadi ini salah atau tidak tepat. Penulis juga kadang salah ketik pada skripsinya, seperti pada kata perkembangan sosial emosional. Padahal seharusnya adalah perkembangan sosial emosional. Sepertinya penulis mengantuk saat mengerjakannya. Tak hanya itu, ada kesalahan struktur kalimat yang terdapat dalam skripsi karya Siska Yulia Hermana ini. Di sini, penulis menyatakan peneliti menyadari bahwa sepenuhnya penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya pihak-pihak yang telah membimbing, memberi masukan, serta pendapat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Nah, ini terlalu panjang atau tidak efektif. Sebagai alternatif, penulis dapat memperbaikinya menjadi peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Lalu yang kedua adalah pada bagian selain itu, ada strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru juga masih kurang variatif. Di sini penulis tidak menambahkan koma pada bagian selain itu. Jadi sampai bawah dan akhirnya itu tidak ada tanda baca yang jelas, sehingga kita perlu menarik napas yang begitu panjang untuk membacanya. Jadi penulis dapat memperbaiki pada bagian ini menjadi selain itu, koma, strategi pembelajaran yang digunakan guru masih kurang variatif. Titik.
Selanjutnya di sini ada tanda baca yang kurang tepat juga pada bagian dengan kata lain, ketika anak menangis, apakah orang tua menanggapi anak seperti memeluk atau menggendongnya, atau malah sebaliknya, ketika menangis, orang tua membentak anak. Seharusnya pada frasa penghubung, penulis menggunakan koma. Namun, pada skripsi ini penulis tidak menggunakan koma sama sekali pada frasa penghubungnya. Setelah frasa penghubungnya, penulis dapat memperbaiki ini dengan kata lain, koma. Ketika anak menangis, koma, apakah orang tua menanggapi anak seperti memeluk atau menggendongnya? Atau malah sebaliknya, ketika menangis, orang tua malah membentak anak. Selain itu, di sini penulis juga menggunakan tanda baca yang ganda. Contohnya pada bagian kelompok B2 di PAUD Anissa, titik. Lalu di belakangnya juga ada titik. Nah, seharusnya cukup menggunakan satu titik. Sepertinya ini penulis salah ketik. Alhasil menjadi tanda baca yang ganda. Nah, yang terakhir adalah kesalahan ejaan yang terdapat pada kata subjek. Di sini, penulis menggunakan kata subjek, bukan subjek menggunakan J, tapi Y. Padahal dalam KBBI, penggunaan atau ejaan yang tepat adalah subjek menggunakan J. Jadi ini salah. Dan itu saja analisis kesalahan bahasa yang saya paparkan pada skripsi karya Siska Yulia Hermana. Apabila terdapat perkataan saya yang ofensif kepada penulis atau kata-kata yang tidak dapat diterima oleh para penonton, dan saya meminta maaf akan hal tersebut. Itu saja dari saya. Saya Pariti Rismayanti pamit undur diri. Dadah.